Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Nahmadullah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa nastansiruh wa nu'min an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kan ma'i fil jannah. Wa fi haditsin akhar man tamassaka bi sunnati inda fasadi ummati falahu ajru syahidin wa fi riwayatin akhar falahu ajru mi'ati syahidin. Hadirin yang mulia, kita bersyukur pada Allah atas seluruh karunia, anugerah dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Ini masih di akhir bulan Rajab. Tadi siang liburan dalam rangka Isra Mi'raj ya. Gitu ya. Isra Mi'raj, satu peristiwa penting yang terjadi dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Bukhari diceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam itu beliau didatangi oleh dua malaikat dilakukan seperti operasi. Dari kendaraan Buraq ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya, sampai ke Masjidil Aqsa. Di sana diceritakan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dipertemukan dengan para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Dan Nabi didaulat untuk menjadi imam salat. Ada beberapa kejadian penting di Masjidil Aqsa itu. Dari Masjidil Aqsa Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawa oleh malaikat Jibril langit pertama sampai langit 7. Nabi bertemu dengan beberapa malaikat, dengan beberapa nabi alaihi wassalatu wassalam. Bertemu dengan Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Idris, Nabi Isa, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Singkat ceritanya itu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap Allah sendirian. Di sanalah Allah memberikan syariat salat 50 waktu.
Dibawalah syariat 50 waktu sholat itu oleh Nabi untuk disampaikan kepada umatnya. Di langit yang ke-6 bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Bawa apa kamu? Perintah 50 kali sholat. Kata Nabi Musa alaihissalam, nggak bisa. Umatmu tidak akan sanggup melakukan itu. Kamu balik lagi aja deh ke Allah, minta keringanan lah buat umatmu. Dalam hadis Bukhari, Muslim dan lainnya ceritakan Nabi berkali-kali naik turun. Demi apa? Demi umatnya. Sampai akhirnya 5 kali waktu sholat, karena gitu. 5 kali waktu sholat pun sebetulnya dianggap oleh Nabi Musa itu masih berat. Cuma Nabi mengatakan saya sudah malu. Sehingga keputusannya 5 kali sholat. 1 kali sholat sama dengan 10 kali sholat. Berarti 5 kali sholat sama dengan 50 kali sholat. Innal hasanat, ya. Al hasanatu bi asyri amsalihha. 1 kebaikan itu lipat gananya sampai berapa kali? 10 kali. Hadirin yang mulia, peristiwa Isra Mi'raj itu diceritakan detail oleh para ulama. Ya. Tujuannya apa? Membangkitkan kembali semangat iman Islamnya umat, terutama dalam bab sholat. Karena sholat ini sekarang menjadi sesuatu yang harus diperjuangkan. Masjid-masjid sekarang kosong, dibangun bagus-bagus tapi kosong. Ya, terutama anak-anak muda, mereka kayaknya alergi ke masjid. Kita bisa lihat di majelis-majelis, di masjid-masjid, anak muda itu kayaknya jarang sekali mau ke masjid. Kenapa? Karena pendidikan iman Islam bagi para pemuda begitu lemahnya. Di sekolah-sekolah pendidikan Islam lemah. Para pemuda hari ini hidup dalam angan-angan dunia. Cinta akhiratnya habis, kalah oleh cinta dunia. Cinta Allah dan Rasul kalah oleh cinta apa? Cinta artis. Kan gitu. Cinta atlet kalah. Jadi banyak PR besar sebetulnya dalam kehidupan di masa sekarang yang penuh dengan tantangan. Maka adanya majelis-majelis taklim yang kecil-kecil seperti ini adalah sebagai apa? Sarana dakwah, meningkatkan iman Islam kita, menyatukan pikir kita untuk bareng-bareng. Ayo kita perjuangkan iman Islam kita dan iman Islam umat. Karena hari ini masyarakat Muslim sudah terkena penyakit hubud dunia yang luar biasa. Cinta kepada dunia yang luar biasa ini mengalahkan akhirnya apa? Ke masjid, baca Quran, tahajud, zikir, bablas semuanya hilang. Maka pengajian-pengajian seperti ini perlu diadakan secara istiqomah berkala. Baik itu pekan sekali, sebulan sekali, atau apapun bentuknya. Seperti Jumatan diwajibkan 1 pekan sekali. Supaya apa? Supaya umat diberikan di situ nasihat-nasihat agama dalam majelis Jumat, dalam khutbah Jumat. Jangan sampai rohani umat kering karena tidak duduk dalam majelis taklim. Rohani umat kering karena tidak dengar nasihat yang disampaikan oleh ulama yang bersumber daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Sebab majelis taklim seperti ini akan menumbuhkan kembali, menyegarkan kembali, menyuburkan kembali iman Islam kita. Cinta kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Allah, ketaatan kita kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang akan menjadi sebab keselamatan dunia dan akhirat kita. Ini akan menjadi sebab Allah kemenangan, as-sa'adah, kebahagiaan. Hari ini orang mencari bahagia dengan dunia, dengan harta, pangkat, jabatan, tahta, wanita, pasangan, kemewahan. Dikiranya dengan mendapatkan itu semua dia bahagia. Memang ada, senang. Tapi kebahagiaan yang hakiki tidak ada di situ.
Uang memang bisa membeli segala bentuk benda-benda, tapi uang tidak bisa membeli bahagia. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Ketenangan hati yang hakiki ketika kita dekat dengan Allah, menyebut nama Allah. Ketika kita melantunkan ayat-ayat Allah, ketika kita membacakan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa rabbaka fakabbir, membesarkan Allah, mentahlilkan, mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dalam setiap aktivitas kita hadirkan di situ ajaran Allah. Mau makan, makan dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakatul ta'am al-wudu' qabla wal wudu' ba'da. Keberkahan makanan itu adalah berwudu sebelum makan dan berwudu setelah makan. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Kok repot banget ya? Sebelum dan setelah makan harus berwudu. Maksud wudu di sini adalah secara bahasa. Wudu secara bahasa itu adalah al-madmadah wa ghaslul yadain, berkumur-kumur dan cuci dua tangan. Makanya sebelum kita makan, cuci dulu kedua tangan kita dan kumur-kumur. Setelah selesai makan, cuci tangan kita dan kumur-kumur, bersihkan tangan, bersihkan mulut. Itu keberkahan makan. Makan dengan mengucapkan bismillah, bisa dengan Allahumma barik, atau doa-doa makan. Setelah makan kita membaca alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana ja'alana minal muslimin. Makan hanya dengan menggunakan tangan kanan saja. Itu ajaran Nabi. Jangan makan minum pakai tangan kiri, sebab dalam hadis riwayat yang Muslim, makan minum dengan tangan kiri itu siapa? Perbuatan siapa itu? Perbuatan setan. Siapa yang mengucapkannya? Nabi. Jadi biasakan hidup kita sehari-hari ikut sunnah Nabi. Itulah keberkahan kita, itu keselamatan kita. Jadi sunnah Nabi itu ada perkataannya, ada perbuatannya. Seperti contoh kita masuk masjid, ada perkataannya, ada perbuatannya. Perkataan masuk masjid, satu, kalau kita mau masuk masjid baca a'udzubillahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Nabi mengucapkan tuh barang siapa sebelum masuk masjid baca doa ini tadi, a'udzubillahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Kata Nabi, orang yang baca itu saat masuk masjid maka dia akan dijaga dari gangguan setan sepanjang hari itu atau sepanjang malam. Sebelum masuk masjid, apa sunnah Nabi yang sifatnya perkataan? Baca bismillah. Yang ketiga, salatu wassalamu ala rasulillah. Yang keempat, Allahumma dzunubi waftahi abwaaba rahmati. Itu ucapannya. Kemudian pas masuk masjid, perbanyak apa? Pakai kaki apa? Kaki kanan. Setelah masuk masjid, kaki kanan langsung ngapain? Sholat sunnah, tahiyatul masjid. Hatinya niatnya apa? Iktikaf. Apa? Iktikaf. Ngapain di masjid? Habis sholat, zikir, baca Quran, taklim. Buat hal-hal yang bagus di masjid. Itu sunnah-sunnah Nabi yang ada kaitan dengan masjid. Nah, kita taklim itu harusnya seperti itu. Jadi ada bekal-bekal dalam taklim yang kita bisa bawa dalam kehidupan hari-hari. Bagaimana sih cara Nabi sholat? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Dari mulai takbir sampai salam, Nabi itu gimana cara sholatnya? Yang diajarkan oleh ulama-ulama kita yang bersumber dari hadis-hadis Nabi. Dalam kitab-kitab fikih, para ulama-ulama. Nah, itu yang kita amalkan. Ketika kita berkendaraan, apa ajaran Nabi dalam berkendaraan? Praktekkan. Kita hari-hari berpakaian, apa sih sunnah Nabi dalam berpakaian dan buka pakaian? Praktekkan. Nah, itulah ngaji yang sebetulnya. Didengarkan, dihafalkan, difahami, lalu diapain?
Cukup dihafalkan aja atau perlu praktek? Diamalkan ngaji itu. Makanya kalau orang yang mengamalkan ilmunya, dia akan selamat dunia akhirat. Contoh misalkan kita makan minum, nggak boleh lagi ada ahli masjid makan minum dengan tangan kiri. Itu tabu. Bertentangan dengan apa? Dengan iman Islamnya, bertentangan dengan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita mulai dari hal-hal yang kecil, namun sangat bermanfaat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, taklim itu kayak gitu sebetulnya. Jadi, taklim itu bukan hal yang tinggi-tinggi, wah, harus kita berpikir sampai keluar keringat gitu, wah, sampai mata kita sampai berkerut. Tapi nggak diamalin, bukan itu maksud taklim. Taklim-taklim yang membutuhkan pemikiran tafaqquh, usul, kaidah itu khusus para ulama aja udah. Khusus para ulama. Tapi kalau kita yang masyarakat awam nggak diperintahkan untuk itu. Oh, masyarakat awam harus belajar tasrifan, belajar kaidah ilal. Waduh, repot. Ya nggak usah David. Repot seperti itu. Masyarakat muslim umum diberikan taklim yang ringan-ringan yang memang diperlukan hal-hal yang fardu ain, fardu kifayah, hal-hal yang sunnah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-harinya, baik untuk individunya, rumah tangganya, untuk muamalah muasyarahnya. Itulah taklim yang diperlukan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita ayo benahi lagi kehidupan kita. Yang tadinya kehidupan kita kurang terarah, arahkan lagi. Yang tadinya sunnah-sunnah Nabi yang jarang diamalkan, ayo dengan taklim ini amalkan lagi. Yang tadinya kita kurang perhatian dengan doa-doa yang datang dari Nabi, sekarang ayo kita doa-doanya kita hafalkan, praktekkan. Doa masuk WC, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Masuk WC dengan kaki kiri, keluar WC dengan kaki kanan, membaca apa? Ghufrana alhamdulillahilladzi azhaba 'anil adza wa afani. Yang kayak gini itu harusnya wajib hafal. Kunaon? Da urang unggal poe kacai, betul tidak? Kita unggal poe berpakaian, betul tidak? Apa yang hari-hari kita kerjakan, itu dulu yang kita pelajari. Tiap hari kita sholat, ngerti tuh mau dibaca dalam sholat. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Ngerti henteu? Kadang-kadang kita terbalik, hari bahasa Inggris, bahasa asing jago, bahasa hari-hari yang dipakai menghadap Allah ke apa? Kan dibalik hirup teh. Berarti di sini kita kurang memahami skala prioritas. Jadi yang harus kita pelajari apa dulu sebagai umat Islam? Yang wajib-wajib dulu, yang fardu-fardu ain dulu. Itu yang kita pelajari. Yang hari-hari kita pakai, yang hari-hari kita makan, yang hari-hari kita kerjakan, yang hari-hari kita di situ aktif di dalamnya. Kita sebagai suami belajar apa sih kewajiban-kewajiban sebagai suami. Pelajari apa sunnah-sunnah sebagai suami. Yang istri, apa kewajiban saya sebagai istri, apa sunnah-sunnah anjuran saya sebagai istri dalam Islam, supaya rumah tangga sakinah, mawadah, warahmah. Kita yang hari-hari bekerja, belajarlah ajaran Nabi apa yang membuat pekerjaan ini halal, berkah, banyak manfaatnya. Nah, taklim teh siga kitu kuduna. Begitu. Cara sholat yang benar, nah itu sudah kan ada fikihnya tuh Ustaz Afif, ya enggak? Tuh, ayo kita yang hari-hari baca Quran atau belajar baca Quran, tajwidnya yang harus bagus gimana, yang benar. Oh ini idgham, ini ikhfa, ini izhar, ini iqlab, kan gitu. Pelajari yang kayak gini, Bapak Ibu yang mulia. Jadi karena tujuan taklim itu bukan cuma untuk didengar, tapi diapain?
diamalkan, dipraktekkan, dihidupkan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah tujuan taklim. Makanya betapa pentingnya taklim ini sampai Nabi mengatakan man kharaja li talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka menuntut ilmu syariah, ilmu agama, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Al-Hadis, dan pemahaman Al-Quran dan As-Sunnah, maka dia dianggap sedang berjuang di jalan Allah selama masih menuntut ilmu sampai dia balik ke rumahnya. Para ustadz, para kiai, para santri yang hari-hari pesantren itu sedang fisabilillah. Hadirin yang mulia yang sekarang duduk di majelis ini sedang fisabilillah. Kalau kita sedang mati fisabilillah, kira-kira husnul khatimah atau su'ul khatimah? Mudah-mudahan husnul khatimah. Orang yang berangkat ke masjid melaksanakan sholat 5 waktu, Nabi mengatakan al-gudu warrawahu ilal masajidi minal jihadi fi sabilillah. Bolak-balik pergi ke masjid, berangkat ke masjid, pulang dari masjid menuju rumah, itu termasuk jihad fi sabilillah kata Nabi. Makanya karena dia termasuk fisabilillah, setiap langkah-langkah ke masjid dan ke majelis taklim itu mulia. Apa bukti mulianya? Dalam satu langkah ada gugur dosa. Dalam satu langkah ada diangkat derajat. Betul tidak? Dalam satu langkah ada pahala kebaikan. Karena mulia, Allah suka. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka tujuan taklim ini apa? Membentuk iman Islam kita makin sempurna. Akhlak kita makin bagus. Cinta Allah, cinta Rasul makin meningkat. Kesadaran kita tentang apa akhirat makin baik. Karena dunia dan akhirat itu punya generasi, punya pengikut. Nabi udah kasih tahu, dunia itu punya generasi, akhirat punya generasi. Fakunu min abna'il akhirah, wala takunu min abna'id dunya. Jadilah kalian generasi-generasinya akhirat, anak-anaknya akhirat. Kalian jangan jadi generasi-generasi dunia. Kita tinggal di dunia, betul. Sandang, pangan, papan harus kita peroleh untuk menutupi keperluan hidup diri kita, anak istri kita, suami dan lain-lain. Tetapi itu bukan tujuan. Itu sebagai sarana buat ibadah. Tujuan kita sebetulnya menuju kampung halaman kita yang sebetulnya itu apa? Akhirat. Nah, taklim itu seperti itu. Mengarahkan umat dari pemikiran-pemikiran yang sempit kepada pemikiran-pemikiran yang luas. Mengarahkan umat dari kecintaan dunia kepada kecintaan akhirat. Mengarahkan umat dari segala bentuk tata cara yang memusingkan, membuat repot, menuju apa? Keadilan Islam. Menuju aturan Islam. Itu diantara tujuan taklim ini. Makanya orang-orang yang ahli taklim, pemikirannya akan berkembang, makin luas hatinya, dan lain-lain. Oleh karena itulah, hadirin Bapak Ibu yang mulia, taklim ini ayo kita istiqomahkan. Seperti pesantren, istiqomah taklim setiap hari. Setiap hari taklimnya berapa kali saat aktif minimal dalam siang? Santri. 4 kali. Ini alim itu, karena santri itu dididik oleh calon-calon ulama, itu dididik oleh calon-calon ulama. Kalau Bapak Ibu diselimat kali repot ngaji, repot. Ayo talim doi kiai. Dan memang bukan levelnya masyarakat awam itu, masyarakat umum dipaksa taklim. Makanya dalam hadis Bukhari, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu hanya buka majelis taklimnya seminggu sekali umatnya. Dalam hadis Bukhari itu. Makanya ada di antara murid-murid Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengusulkan
Ya guru kami Abdullah bin Mas'ud, lau dzakartana kulla yaum. Cobalah engkau berikan nasihat buat majelis taklim, coba setiap hari aja. Apa kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an? Aku inginnya mah seperti itu. Tapi aku khawatir nanti kalian bosan, jemu. Maka aku sengaja buat taklim tiap Kamis. Kenapa? Ini atakhawwalukum kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluna makhafatas samah alaina. Aku sengaja dalam taklim ini cuman Kamis sekali, itu sepekan sekali, itu pun hari Kamis, entah Kamis pagi atau Kamis sore. Supaya apa? Makhafatas samah alaina. Karena khawatir, kata Abdullah bin Mas'ud, ketika Nabi buat taklim kepada kami hanya sekian dalam sepekan segitu, khawatir nanti kami bosan. Aku juga sama sekarang, buat taklim pada kalian para tabiin, khawatir kalian juga bosan kalau kebanyakan. Makanya taklimnya Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud setiap hari Kamis, sepekan sekali. Jadi beda antara masyarakat awam dengan santri. Tuh, yang mulia. Kalau di sini seminggu berapa kali taklimnya? Sekali. Sekalinya tuh. Ibu-ibu sekali, alhamdulillah. Ibu 2 kali. Oh, alhamdulillah banyak, lumayan segitu, Maya cukup ya, cukup. Yang penting kita tidak jemu, tidak bosan, tetap istiqomah, semangat belajarnya tinggi. Tuh, begitu. Boleh silakan seminggu sekali, seminggu 2 kali. Yang penting semangatnya tetap terjaga, tidak mudah jemu. Karena kenapa? Ahabul a'mal ilallahi adwamuha wa in qall. Amalan yang paling Allah cintai, yang paling Allah sukai, yang paling berketerusan walaupun sedikit. Tuh, Bapak Ibu yang mulia. Ya nanti belum waktunya pertanyaan. Nanti ada sesinya, tenang aja. Ya, ada waktunya. Kalau saya sudah buka pertanyaan, silakan bertanya apapun ya. Iya, nggak apa-apa. Nanti ada waktu. Tenang aja, dikasih. Bapak Ibu yang mulia, maka karena taklim itu begitu mulia, dalam hadis riwayat Imam Muslim, Sayyiduna wa Habibuna Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah, yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum, illa nazalat alaihimus sakinah, wa ghasyiyatuhumur rahmah, wa hafathumul malaikah, wa dzakarahumullahu fi man indah." Tidaklah satu kumpulan manusia berkumpul di salah satu rumah Allah, membaca Al-Quran dan saling bertadarus, menyimak Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, atau seperti kita sekarang majelis taklim, kan gitu ya. Itu yang dikerjakan di rumah Allah itu oleh masyarakat itu. Illa nazalat alaihimus sakinah. Maka apa? Maka ketika masyarakat kumpul di masjid dalam rangka taklim, baca Quran, baca hadis dan lain-lain yang sifatnya baik-baik itu, ada majlis taklim, maka yang pertama nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan. Apa manfaat ketenangan? Hati yang tenang akan menjadi sebab naiknya iman, naiknya amal, dan bagusnya akhlak. Ketenangan hati itu diperlukan dalam menjalani kehidupan. Orang yang tenang hatinya di rumah tangga nikmat. Orang yang tenang hatinya ketika bekerja nikmat, betul tidak? Tapi kalau gerasak gerusuk, wah, di jalan gerasak gerusuk, apa yang dikejar? Kan gitu. Tuh, tenang. Maka liyazdadu imanam ma'a imanihim. Ketenangan itu akan menjadi sebab apa? Naiknya iman. Itu yang pertama. Orang yang duduk di majelis taklim, Allah berikan ketenangan ke atas mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, apalagi rahmat akan turun bercurah-curah. Mereka akan diliputi oleh rahmat Allah, kasih sayang Allah.
Makanya ahli majelis taklim itu adalah orang-orang yang disayangi Allah. Karena mereka dipilih oleh Allah untuk duduk di majelis taklim. Jadi majelis taklim ini nilainya tinggi. Ya, makanya hanya orang-orang pilihan Allah yang mau duduk di majelis taklim. Sekarang ramean mana? Majelis taklim atau majelis dangdut? Pasti majelis dangdut. Ya enggak? Majelis maksiat itu banyak banget. Bahkan orang rela bayar sekian juta, puluh juta hanya untuk lihat wanita-wanita kafir, fasik, telanjang-telanjang, nyanyi-nyanyi. Udah mah dosa, harus bayar jutaan. Kan ini kan kedunguan, kebodohan yang luar biasa, dahsyat. Kita ngeluarin duit untuk lihat maksiat, bodoh tidak? Tapi kan di situ yang nontonnya adalah profesor doktor, nyanyinya profesor doktor bodoh. Harusnya dengan kamu ngeluarin duit, kamu dapat manfaat dunia dan manfaat akhirat. Ini duitnya buat mencelakakan. Cuman senang-senang di dunia aja. Coba tuh duit kasih ke tetangga yang fakir miskin, yang belum mampu untuk bayar SPP anaknya, insya Allah manfaatnya gede. Tapi itulah manusia. Dia kadang-kadang untuk hobinya, untuk syahwatnya, untuk nafsunya dia siap korbankan uang berapapun demi syahwatnya. Kita bisa lihat demi syahwat rokok, orang rokok tiap hari. Padahal rokok itu difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia minimalnya makruh tahrimi. Kalau sudah sangat membahayakan haram. Kan gitu. Yang mulia. Orang yang sudah terlibat senang dengan judol, ada nggak judi online? Pinjol, akhirnya dia apa? Terjebak di judol pinjol. Nih, kemarin tuh yang ada anaknya salah satu orang partai di mana di Banten ya, dibunuh ya. Ada nggak tuh anak kecil ya dibunuh ya? Ternyata yang membunuhnya itu terungkap dia adalah orang yang terlibat judi kripto. Punya hutang berapa? 800 juta atau berapa tuh? Itu berita ya, wallahu alam benar. Cuman kan saya baca berita ini ceritanya. Karena dia hutang sekitar berapa untuk kripto itu 800 jutaan sebagainya, dia maling. Ketika dia mau maling rumah itu ketahuan sama anaknya yang masih kecil, anaknya dibunuh coba. Kan dia ada gelap mata. Jadi sekarang ini masa-masa kita harus juga hati-hati, Bapak Ibu yang mulia. Jaga diri, jaga kesehatan, jaga keselamatan. Makanya kita sebagai ahli majelis taklim as-siddiqiyah ini harus ngaguyuh, harus bersatu gotong royong menghadapi segala bentuk kemungkaran. Ya, Haji ya. Kalau di sini ada kemungkaran, kita harus bersatu tolak kemungkaran itu. Di sini ada premanisme, kita harus bareng-bareng lawan premanisme itu, ulah sieun, ayo. Di sini ada apa nih, misalkan bank emok atau apa yang nyusahin masyarakat, lawan. Jangan mau kita pakai itu, karena itu ngerusak dunia, ngerusak akhirat. Jadi kita harus bersatu umat Islam. Dalam sholat berjamaah kita harus bersatu, dalam Jumatan kita bersatu, nanti bulan Ramadan kita bersatu, betul tidak? Dalam taklim kita bersatu, sama. Kita pun dalam menghadapi kehidupan yang sehari-hari, ayo bersatu berjamaah. Jadi berjamaah dalam sholat dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, masyarakat Muslim kita, masyarakat Indonesia terutama terkenal dengan sifat gotong royong. Ayo kita gotong royong ini harus dijaga. Terutama gotong royong buat apa? Menjaga stabilitas, keamanan, persatuan, kesatuan di lingkungan kita. Gotong royong dalam membangun kebaikan-kebaikan di lingkungan kita. Ayo wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan kalian tolong menolong dalam dosa dan dalam permusuhan.
Kalau kita diajak dosa, diajak musuhan, jangan mau. Contoh misalkan, saya kan orang Sunda, tentu kalau secara kesebelasan tiba heula di tahun 80 awal sampai ke ayeuna saya ini bobotoh. Saya kan berarti kan pendukung apa? Persib. Baheula orang ke zaman tahun 80 baraha aja Sudrajat Persib juaranya apa tuh? Oh, tapi kan itu hanya sebatas senang, betul tidak? Senang bola boleh, tapi jangan sampai kita nggak sholat, tetap waktunya ke masjid. Senang bola boleh, tapi jangan sampai kita menyerang fans kesalahan nggak boleh. Dengan satu klub bola, musuhan dengan sesama masyarakat yang beda klub dengan kita fansnya, betul tidak? Nanti jatuhnya apa? Jatuhnya haram. Kan nonton bola hukum asalnya apa? Wajib, sunat, atau mubah? Mubah, boleh. Tapi lamun lalajo bola ke sholat, jadi hukumnya aja naon? Ya haram. Mendukung kesebelasan tercinta, tapi musuhin fans kesebelasan yang lain, hukumnya apa jadinya? Haram. Nah banyak nih fans bola yang otaknya rada error. Ada nggak kayak gitu? Hanya karena dia cinta klubnya, dia musuhi pendukung yang lain. Nggak boleh. Persaudaraan, persatuan, kesatuan bangsa, apalagi sama umat Islam, itu hukumnya harus wajib, nggak boleh dirusak. Hanya karena urusan bola, urusan partai. Bahkan urusan ormas aja nggak boleh ngerusak. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Persis, ada Persija, PSMS Medan. Kan nggak boleh kita hanya karena urusan ormas kita musuhan. Ya maulid, ya itu maulid, ya kunut, ya itu kunut, musuhan, nggak boleh, haram hukumnya. Perbedaan-perbedaan yang sifatnya furu'iyah nggak boleh membuat kita bermusuhan. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum wattaqullah. Sungguhnya seluruh orang beriman itu mereka apa? Bersaudara. Fa aslihu, maka damaikanlah oleh kalian. Baina akhawaikum, di antara saudara kalian yang sedang berseteru. Yang sedang berseteru didamaikan, yang sudah damai tambah damai atuh, betul tidak? Gitu. Ya mantu kadang-kadang di satu masjid sudah damai, ada NU, Muhammadiyah, ada tabligh, ada jikir, ada Toriko, Naqsabandiyah, Syadziliyah, Cistiyah, ada Persis. Tiba-tiba datang ustaz, buka kajian, dia bela kelompoknya, sehingga masyarakat terbelah jadi dua, saling musuh. Ustaz juga gitu. Aya teh si kehead eta ngaranna. Benar. Juring. Sebab inna syaitana yuridu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Syaitan itu berusaha menciptakan apa? Permusuhan dan kebencian. Cuman bentuknya jenggotan siga urang. Sarua cingkrang siga urang. Oh, pakai tasbih bid'ah, neraka. Duh, langsung kan aya tuh. Hanya karena pakai tasbih katanya. Bid'ah, khurafat, kafir. Gak boleh kita kayak gitu. Yang pakai tasbih, yang tidak pakai tasbih, yang zikirnya dengan tasbih, yang zikirnya dengan tangan, dua-duanya mulia tidak? Mulia besar pahalanya. Bahkan Imam Junaid al-Baghdadi, salah satu ulama besar, beliau tidak pernah lepas dari tasbih. Kenapa? Sebab zikirnya banyak. Kalau cuma pakai tangan agak sulit ya. Sehingga dia lebih senang pakai tasbih. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau punya simpul tali yang berisi yang totalnya 2000 simpul tali itu. Beliau sebelum tidur zikir dengan simpul tali sebanyak ribuan itu, berzikir, beristighfar sampai tertidur. Itu dalil-dalil tasbih itu banyak. Jadi kita dalam taklim yang mulia ini harus ngapain? Satu, nih, niat kita ikhlas karena Allah. Yang kedua, ikut sunnah Rasulullah SAW. Dalam taklim ini kita ngapain niatnya? Ingin dekat sama Allah. Itu niat kita. Ingin dapat ridho Allah. Jangan sampai taklim-taklim seperti ini niatnya dunia, pangkat, jabatan, kekuasaan.
Makanya saya paling anti kalau taklim itu disusupi dengan pemilu, Ji. Anti banget saya. Kan kadang-kadang suka datang tuh para penipu, ya enggak? Ketika mau pemilu dia datang, ya enggak? Setelah udah jadi poho ka urang. Nipu nu aya budak teh. Setan. Jangan mau kita tipu oleh orang kayak gini, rendah. Makanya saya nggak setuju kalau masjid dijadikan sarana pemilu, pesantren dijadikan sebagai tunggangan politik. Jangan. Masjid udah milik semua umat Islam. Semua umat Islam dalam seluruh ormas, mazhab, partai bisa masuk, tapi nggak usah besarkan partai. Begitu, setuju nggak? Apalagi pesantren, yang harus independen antara dia dengan Allah aja. Jadi jangan berikan kesempatan kepada kepentingan kekuasaan masuk asidikiyah. Jangan. Tapi penguasa boleh nggak masuk asidikiyah? Oh silakan, Jumatan ngaji, silakan, bagus, keren, udah itu. Tapi nggak usah sisipi dengan pilih saya ya partai anu, nggak perlu. Kita doain ya udah, mudah-mudahan tetap pilih maneh lah gitu. Itu, iya. Kalau saya mah gitu, ada saklek sautik lah gitu. Karena kita udah terlalu lama ditipu orang tehnya aja. Orang teh nggak sekolah teh 50, 60, 70 orang teh umur kita teh ditipu aja teh baheula. Udah kita mah iman amal soleh ngaguyub, ayo bareng-bareng kita selamat dunia, selamat akhirat. Siap tidak insyaallah? Gitu. Ibu-ibu ngaguyub, bapak-bapak anak ngaguyub. Jadi yang harus kita sekarang perkuat apa? Ukhuwah Islamiyah. Kunaon sebabna? Sebab ayeuna umat Islam teh keur lemah. Naon buktina lemah? Orang ngabela Palestina ge teu bisa nepi ka ayeuna. Betul tidak? Udah berapa dari zaman dulu sampai sekarang Palestina dicaplok. Kemarin sudah 70-an ribu lebih bangsa Palestina, mayoritas umat Islam dibunuh oleh Israel biadab, didukung oleh Amerika penjajah jahat. Kita nggak bisa ngapa-ngapain, lemes kita teh, lemah. Cuman bisa demonstrasi, ngasih donasi, doa, kunut nazilah, kita hukum di sana. Emang berpengaruh? Boro-boro diketawain oleh si Syekh Netanyahu. Cina demonstrasi. Lemah, makanya dalam kelemahan kita ini, ayo kita perkuat kekuatan Islam. Generasi muda Islam kuatin. Semua ayo kuatkan Islam dan umat Islam. Tegakkan syariah Islam. Begitu Bapak Ibu yang mulia. Nah, taklim tuh kayak gitu ke arahnya. Membuat orang tambah cinta apa? Cinta Rasulullah. Membuat orang tambah cinta apa? Cinta kepada sunnah Nabi. Siap diamalkan insyaallah. Oh, cekaplah sakitu taklim. Pada nyubuh ya. Ayo sakuat. Orang balik heula. Taklim mah cukup sajam gitu ya. Cukup ya. Nanti. Jadi pokoknya saya nanti ngisinya sebulan sekali. Ada Ustaz Apip, ada ustaz-ustaz yang lain ya, silakan. Baik, sebelum saya tutup, sekarang saya buka pertanyaan. Enggak Pak, Badai Tumaro. Silakan. Bolehkah membaca hataman Quran dengan grup WhatsApp dan sebagainya? Ya boleh-boleh aja, nggak ada larangan. Kamu baca juz anu ya, kamu baca juz anu ya, kamu baca anu, boleh nggak? Boleh. Nanti paling ketika ada orang yang kurang mampu baca Quran dengan baik, dia wajib belajar supaya bacaan Qurannya baik. Gitu. Bagus Pak. Maka ini masuk dalam kategori lil wasail hukmul maqasid. Enggak, sudah silakan. Apa itu lil wasail hukmul maqasid? Setiap sarana-sarana, benda-benda apapun itu sarana yang abstrak, yang berbentuk materi atau abstrak, semua sarana-sarana itu hukumnya mengikuti tujuan. Saya punya handphone tujuannya dalam rangka supaya bisa belajar agama, pahala nggak handphonenya? Pahala nggak? Pahala. Saya buat grup WhatsApp, buat silaturahmi. Silaturahmi bagus tidak? Berpahala tidak? Berpahala.
Saya buka grup WhatsApp supaya kita bisa saling bagi-bagi zakat, infak, sedekah ke fakir miskin. Mulia tidak? Kenapa? Maka handphone kita, WhatsApp kita dipakai untuk taat, maka hukumnya apa? Dapat pahala, nggak wajib, bisa sunnah dan sebagainya. Atau sebenarnya kita misalnya orang grup WhatsApp ngaji bareng, hukumnya apa sekarang? Haram tidak? Haram, dosa. Ada orang punya handphone dalam rangka untuk apa? Untuk misalkan berselingkuh dan lain-lain. Jadi hal-hal seperti ini, sarana-sarana kehidupan itu yang asal muasalnya mubah, nanti kembali dihukumkannya sesuai dengan tujuan. Ibu-ibu beli pisau buat apa? Buat masakin suami tercinta dan anak-anak tercinta. Pisau itu hukumnya jadi apa? Jadi pisau khidmat, melayani rumah tangga, berpahala tidak? Iya. Ada lagi orang beli pisau buat apa? Buat nodong orang. Nah, sekarang pisau itu hukumnya jadi apa? Haram. Betul tidak? Nah, sama tuh. Kita buat grup WhatsApp atau grup Facebook atau grup rangka kan, tolong-tolong jadi Pak. Apakah nanti wajib atau sunnah atau apa? Nah, itu pembahasan dikembalikan kepada amal-amal tersebut. Kalau amal sunnah ya hukumnya sunnah. Kalau amal itu wajib. Bahkan grup WhatsApp untuk mengingatkan sholat 5 waktu. Nah, sholat 5 waktu wajib tidak? Wajib. Nah, jadi seperti itu. Bagus Pak, terusin Pak. Cuman tadi yang sudah baca Quran berjuz-juz itu diusahakan baca Qurannya dengan tartil dan tajwid yang benar. Yang masih belum baca Quran dengan tartil dan tajwid yang benar, dia tetap wajib belajar ke ustadz, memperbaiki bacaannya walaupun sudah sepuh ya. Wallahu a'lam bishawab. Bagus, udah bagus itu, keren. Jadi kita buat grup untuk tahajud, grup untuk baca Quran, grup majelis taklim. Banyak nggak grup kayak gitu? Banyak. Ada juga komunitas anti riba. Ada juga komunitas apa namanya pelajar fikih. Ada komunitas pelajar hadis. Banyak tuh. Ada nggak? Jadi ada tuh. Jadi sekarang itu dunia sudah berkembang, online itu bisa jadi sumber kebaikan. Di samping ada juga online sumber maksiat. Ada tuh. Nah gitu ayeuna teh ya. Ayo kita jadikanlah sarana kehidupan kita sumber apa? Sumber kebaikan, sumber pahala, bukan sumber dosa. Ada pertanyaan yang lain, ibu-ibu, mak-mak? Saya RW sampai jam 9 aja ya. Oh, jam 9 nih. Ibu RW mana Ibu RW? Ayeuna petarosan teh, Bu. Aya ji, aya petarosan ji, jarak. Berarti sudah ngerti semua ya. Berarti pembahasan saya mah gampang ya. Gampang ya pembahasan saya mah ya. Enggak sulit kan? Enggak sulit ya. Nah, ini aja. Kita lanjut kajian kita nanti bulan depan insyaallah. Lanjut. Jadi saya akan ngisi di sini cukup sebulan sekali. Sisanya Ustadz Afif. Nanti kalau masih kurang ada Ustadz saya yang lain ya. Seperti itu. Nanti Ustadz Afif mengatin saya pas saat kajian. Karena kebetulan sakedik rumah. Ya, ya, lagi weekend ya, Isra Mi'raj ya.